Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku mau room tour rumah aku dulu ya bun. Jadi semoga kalian bisa nonton videonya dari awal sampai akhir, biar kalian bisa tahu juga untuk keadaan rumah aku itu seperti apa. Nah, seperti ini ya untuk penampakan depan rumah aku. Jadi rumah ini tuh sebenarnya bukan rumah aku pribadi, melainkan ini adalah rumah orang tua aku. Karena kebetulan orang tua aku tuh nggak di sini, udah pulang kampung, dan kedua adik aku juga udah ikut mama aku di Kalimantan. Jadi rumah ini yang tempatin sekarang aku dan suami bersama anak juga. Tampilan depan rumah aku kurang lebih seperti ini ya bun. Banyak banget teman-teman aku yang nanya rumah aku ini ada atapnya atau enggak. Yang jelas ada dong bun ya. Kalau enggak ada sudah pasti aku kepanasan sama kehujanan. Nah, biasanya juga banyak banget yang bilang kalau rumah aku ini modelnya kayak rumah sarang walet ya bun. Karena bentuk bangunannya sendiri seperti ini, seperti sarang walet. Tapi kalau untuk aku pribadi, omongan seperti itu nggak aku masukin ke dalam hati ya bun. Ya memang sedikit agak nyelekit, tapi nggak apa-apa, aku bakal tunjukin juga nanti ke depannya rumah aku juga bisa lebih bagus. Jadi untuk di bagian depan rumah aku ini emang belum ada terasnya ya bun. Jadi untuk catnya ini udah pada pudar semua ya. Dan untuk di bagian depan rumah ini ada tempat duduk ya buat nongki-nongki santai aja kalau di malam hari. Jadi kalau untuk sekarang bagian depan rumah aku ini aku biarin aja seperti ini, karena untuk duitnya belum terkumpul ya bun sampai sekarang. Jadi aku lebih mementingkan untuk merapikan yang di bagian dalam rumah aja. Dan di samping rumah aku ini ada rumah tetangga aku, dan di samping sini ada tanah kosong. Jadi ini masih hutan ya bun. Dan ini untuk tampak halaman depan rumah aku. Memang untuk halaman depan rumah aku ini cukup luas ya bun, dan masih bisa untuk dibangunkan satu rumah lagi. Tapi kalau untuk sekarang ya dipolosin aja kayak gini, dan aku juga nggak ada tanaman hias ya bun. Ini dia ya penampakan ruang tamu aku. Jadi masuk dari luar itu udah langsung dapat ruang tamu. Dan ini juga di ruang tamu aku ada ventilasi udara, dan ada 2 jendela yang aku pakein gorden. Dan di ruang tamu ini aku punya satu set kursi jati. Sebenarnya untuk kursi jatinya sendiri ini tuh udah lama banget. Dari aku kecil itu udah ada. Jadi karena kursinya itu udah lumayan cukup lama, otomatis kursinya itu udah rusak ya bun. Untuk kursi jatinya sendiri yang rusak itu di bagian tempat duduknya ya bun. Jadi untuk tempat duduknya itu udah pada jebol, dan kainnya juga udah pada sobek. Dan akhirnya ini diganti sama suami aku menggunakan triplex bekas dari tempat kerjanya. Sebenarnya untuk di ruang tamu aku sendiri tuh nggak ada kursi. Rencananya aku mau beli kursi plastik ya, biar kalau ada tamu itu bisa duduk. Tapi karena suami aku tuh bawa pulang triplex yang lumayan agak tebal, jadi suami aku tuh mulai berkreatif untuk memperbaiki kursi jati aku yang udah pada usang. Dan untuk kursinya ini awalnya warnanya itu coklat seperti kursi jati yang pada umumnya ya bun. Tapi kali ini tuh udah dicat kembali sama suami aku, dan warnanya itu jadi agak lebih gelap, tapi nggak apa-apa, biar menutupi noda-noda yang ada di kursi aku. Dan aku tuh bersyukur banget akhirnya aku tuh punya kursi lagi. Jadi aku nggak perlu ngeluarin duit buat beli kursi plastik. Lanjut, di dinding ini aku tambahin pajangan kaligrafi ya bun. Itu aku beli harganya murah banget, 85.000. Tapi karena aku belinya promo jadi 75.000. Dan di bawah kaligrafi itu juga ada tulisan home ya bun. Itu juga yang dibuatin sama suami aku menggunakan styrofoam bekas.
Nah, di pojokan sini itu ada juga akuarium suami aku. Seperti biasa, untuk akuariumnya sendiri itu hasil karya suami aku sendiri juga ya bun. Dan mulai dari bagian atas ini juga dari styrofoam bekas yang dibuat suami aku seperti batu-batu tebing gitu ya bun. Ini tuh disemen lalu dicat dua warna, coklat sama hitam. Jadi kalau kelihatan dari jauh itu seperti batu tebing ya bun. Dan ini tuh dibuat juga seperti air terjun gitu ya kalau nggak salah. Dan untuk tempat akuariumnya sendiri juga dibuat dari barang bekas. Itu dari box yang udah nggak kepakai ya bun. Lalu dipotong sama suami aku dan ditambahin kaca biar kelihatan tuh ikan-ikannya pada berenang dari depan. Dan ditambahin juga sama lampu akuarium biar makin cantik. Lalu di bagian atas sini ini jalan menuju ruang tengah ya bun. Aku tambahin jam dinding besar di atasnya pas di bawah horden aku. Nah kalau untuk horden aku di situ aku nggak pakai tiang gorden, tapi aku pakai pipa gitu ya bun, pipa bekas yang dari tempat kerja suami aku. Nah seperti ini ya bun untuk keadaan ruang tamu aku. Nah di bawah jam itu ada jalan menuju ke ruang tengah. Nah di samping sini juga ada pintu menuju kamar aku ya bun. Lanjut masuk ke dalam kamar aku. Untuk penampilannya seperti ini. Jadi untuk kamar aku sekarang itu udah aku cat warna pink ya bun. Dan untuk lemarinya juga udah aku cat warna putih. Lalu di kamar aku ini juga ada satu kasur nomor 1 ukuran 200 kali 180 ya bun. Tapi di sini aku masih pakai kasur busa bekas orang tua aku dulu. Nah di situ juga ada slip ice ya bun. Itu hasil karya suami aku dari styrofoam juga. Lanjut kita ke bagian atas lemari anak aku ya bun. Jadi di sini aku taruh berbagai macam skincare dan ikat rambut anak aku dan perintilan yang lainnya juga. Nah di bawah jendela ini pas di tengah kedua lemari, di sini aku taruh meja kecil buat nyusun bantal ya bun. Karena aku pakai bantalnya lumayan banyak, jadi biar kelihatan rapi aku susun di atas meja ini aja. Nah ini untuk lemari aku dan suami. Jadi kami itu pakai lemari satu aja ya bun. Dan kemarin lemarinya itu sempat warna pink, tapi karena udah lama banget jadi pinknya itu udah pudar dan udah kotor. Dan ini tuh penampakan lemari aku yang udah selesai dicat ya sama suami aku, jadi kelihatan seperti baru lagi ya bun. Padahal ini adalah lemari bekas aku waktu cewek. Dan di sini juga ada beberapa perintilan random aku, jadi aku taruh aja di lemari aku yang sebelah sini. Nah ini dia untuk penampakan lemari anak aku. Ini sebenarnya bekas lemari aku waktu kecil ya bun. Dan untuk warna awalnya itu warna coklat, tapi ini udah dicat kembali jadi warna putih biar makin matching dengan tema kamar aku ya bun. Dan ini tuh udah kelihatan seperti baru lagi. Jadi di sini itu tepat di depan pintu kamar aku ya bun. Jadi kalau untuk pintu kamar aku sendiri itu masih pakai pintu bekas rumah papan aku dulu. Jadi maka pintunya itu masih pendek dan di atas pintu itu aku taruh handuk ya bun. Nah di sini juga ada TV sama meja TV-nya itu meja yang dibuat sama suami aku. Dan untuk tempat kipas angin sendiri itu tempat kabel ya bun, tempat bekas gulungan kabel. Jadi dipakai buat naruh kipas angin. Lanjut ini ke kamar kedua. Ini tuh sebenarnya kamar adik aku ya bun, adik aku yang terakhir, tapi karena dia udah pergi sama mama aku di Kalimantan, jadi kamar ini kosong. Dan biasanya kamar ini dipakai buat anak aku tuh main sama teman-temannya. Nah kalau untuk di bagian kamar ini itu hanya isi mainan, sama ada kasur juga dan ada meja makan bekas
aku yang lama. Dan ada beberapa triplex juga ya bun, itu yang belum sempat dipakai ya sama suami aku karena nggak ada tempat lagi, jadi ditaruh aja di kamar kedua ini. Untuk kamar kedua ini emang belum diplester ya bun, dan untuk lantainya juga masih pakai lantai lama rumah aku yang papan. Jadi ini tuh lantainya lumayan agak pendek, jadi harus ditimbun dulu. Tapi karena sekarang belum ada rezekinya, jadi biarin aja dulu ya seperti ini. Terus lanjut aja ya kita ke bagian dapur. Ini tuh bagian dapurnya ada dua, satu yang udah selesai diplester, sama yang satu itu masih pakai dinding batako ya bun. Nah untuk yang pertama ini dapur yang biasa aku tampilin di YouTube ya bun, yang setiap harinya aku pakai masak. Jadi kita ke bagian dapur aku yang sebelah sini aja dulu ya bun. Karena di dapur aku ini belum terlalu banyak perintilan, jadi untuk di bagian meja sebelah sini emang masih kosong, hanya ada cobekan ya bun. Nah untuk di bagian bawah sini tuh ada sumur air, jadi di bawah itu ada mesin air ya bun, mesin sanyo gitu, jadi ditutup pakai papan aja bagian atasnya. Untuk bagian dinding aku ini sebenarnya ada dua jendela. Jendelanya itu jendela kaca ya bun yang riben, jadi kalau malam hari tetangga sebelah itu bisa ngeliat ke dalam dapur aku. Jadi biar lebih nyaman, di sini jendelanya ditutup sama suami aku pakai triplex. Dan di tengah dinding ini tuh dipasangin ambalan ya bun sama suami aku. Ini tuh masih pakai triplex bekas juga ya. Nah di bawahnya sini itu aku ada taruh kompor satu mata. Sebenarnya aku punya yang dua mata, tapi karena boros jadi aku pakai yang satu mata aja. Terus aku juga taruh tatakan panci dan ada sendok juga ya bun. Untuk di atas ambalannya sendiri itu ada tempat bawang, ada tempat bumbu juga, di atasnya yang instan, sama ada gula. Jadi di bagian atas itu aku biasa taruh toples-toples terigu aku ya bun, tapi karena sekarang nggak ada jadi polosan seperti itu. Nah di bagian bawah ini aku juga ada taruh tempat minyak, sama ada rak yang baru aja dibuat sama suami aku, dan aku taruh tempat pisau, sutil-sutil aku, dan talenan juga. Lanjut lagi ya, di sini ke bagian tempat cuci piring aku. Nah kalau untuk ukuran cuci piring aku ini sekitaran 1,5 meter ya bun. Dan ini yang buat itu papa aku sendiri, kebetulan papa aku tuh tukang, dan papa aku tuh juga buatnya lumayan luas, jadi lebih enak gitu ya kalau nyuci piringnya. Dan di tempat cuci piring ini aku sediain baskom satu, dan itu aku tampungin air biar kalau aku masak nggak perlu harus nyalain air lagi ya bun. Hitung-hitung buat menghemat listrik juga. Lalu di samping di atasnya tempat cuci piring ini ada rak ambalan juga ya bun. Ini tuh hasil karya suami aku, jadi buat aku naro sabun sama hal-hal yang lainnya juga ya, untuk keperluan bersih-bersih aku taruhnya di situ. Nah di situ juga ada sikat yang biasa aku pakai selesai nyuci piring, ada celemek juga. Nah biasanya kalau aku selesai nyupir, di situ ada baskom buat nirisin piring dan ada tong sampah. Dan ini dia ya bun pintu menuju ke kamar mandi aku. Sebenarnya untuk pintunya ini baru aja dibuat ya sama suami aku. Setelah bertahun-tahun aku nggak punya pintu kamar mandi. Nah untuk bagian kamar mandi nanti sebentar ya aku spillin. Lanjut ke bagian dapur aku yang sebelah sini yang masih dinding batako. Dan di samping pintu halaman belakang ini aku taruh bunga ya bun. Ini aku nggak tahu bunga jenis apa. Dan ini untuk bagian dapur aku yang belum selesai pembangunannya, jadi yang keplester itu baru separuh aja. Nah separuhnya itu adalah dinding batako. Nah jadi untuk di bagian pojokan sini tuh ada box gitu ya bun. Itu biasa disimpan sama suami aku untuk alat-alat tukangnya. Dan biasanya juga aku taruh keranjang pakaian kotor di atasnya.
Lanjut ke bagian tengah. Di sini aku ada taruh meja makan. Kebetulan ini meja makan baru ya bun, karena sebelumnya meja makan aku tuh lumayan panjang, sekitaran 2 meter. Jadi ini dibuatin sama suami aku seukuran meja makan pada umumnya. Nah, di dinding itu aku ada cantolin tudung saji, terus di atas meja ada jumbo air, tempat gelas dan tempat sendok juga. Nah, lanjut ke bagian sini. Nah, di bagian sini tuh aku sejejerin untuk kulkas, tempat beras, terus di atasnya itu ada magicom, dan ini tuh ada rak warna kuning. Itu sebenarnya lemari aku ya bun, lemari aku waktu sekolah, cuman karena pintunya udah pada rusak, jadi aku jadiin tempat storage gitu ya, buat nyimpan belanja bulanan aku. Nah, di sampingnya itu ada lemari piring. Ini juga lemari piring bekas mama aku ya bun, jadi masih sangat awet. Nah, di sampingnya lagi itu ada rak ya bun, itu diambil suami aku dari tempat kerjanya. Sampai sekarang aku juga nggak tahu nanti buat diapain. Dan di pojokan juga ada aku taruh pel, sapu, sama ada galon air ya bun. Dan di bagian pintu WC ini aku juga taruh tanaman hias ya bun, yang aku ambil dari rumah nenek suami aku. Jadi karena pintu WC ini baru aja dibuat sama suami aku, jadi untuk pekerjaannya emang belum selesai semua ya bun. Jadi kemarin untuk kamar mandi aku sempat retak ya bun, jadi udah dicor juga sama suami aku untuk bagian sudutnya. Nah, di atas dinding ini aku cantolin papan yang biasa aku pakai nyikat baju ya bun, karena aku juga kalau nyuci pakaian itu ya di dalam kamar mandi ini. Nah, untuk di bagian dindingnya itu ada tempat mandi anak aku, itu waktu bayi ya bun, jadi aku nggak tahu mau taruh di mana, jadi aku cantolin aja di situ. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya bun untuk keadaan kamar mandi aku yang sangat sederhana ini. Masih lantainya lantai semen dan dinding batako ya bun. Untuk di kamar mandi aku sendiri juga aku taruh baskom 2 yang gede ya bun, buat tampungan air mandi sama BAB. Lanjut lagi ya bun ke arah sini. Ini tuh lemari di bawah meja, itu hasil tangan suami aku, dibuatin juga dari barang bekas. Nah, di sini aku mau ngeliatin sama kalian untuk apa aja isi dalam lemari bawah meja ini. Ini tuh adalah tempat aku nyimpan beberapa wadah aku, ada wadah food prep dan ada toples kue juga, dan perintilan-perintilan yang lainnya itu aku masukin aja ke dalam ya bun, biar kelihatan rap. Nah, untuk lemari di bawah tempat cuci piring ini aku taruh untuk panci-panci aku dan wajan-wajan aku ya bun. Terus di bawahnya juga ada tempat baskom aku, karena warnanya bukan warna pink, jadi aku masukin aja ke dalam sini. Terus untuk bagian meja kompor ini nggak dipasangin lemari ya bun, karena ada sumur, jadi aku pasangin gorden aja. Sebenarnya ini tuh bukan gorden kolong dapur ya bun, jadi karena aku nggak ada gorden kolong dapur, aku pakai spray aku yang nomor 2. Itu kan nggak pas dengan kasur aku yang sekarang, jadi aku gunting, aku buatin jadi gorden kolong dapur. Dan untuk di bagian dapur aku ini lantainya separuh ada yang udah dipasangin tehel, ada juga masih lantai semen ya bun. Nah, kalau untuk lantai yang dipasangin tehel itu hasil coba-coba suami aku buat belajar pasang tehel ya bun, karena suami aku sendiri adalah tukang bangunan, dan pada saat itu masih belajar buat pasang tehel. Jadi ini tehel bekas dari tempat kerja suami aku, dibawa pulang dan dicoba pasang di dapur aku ya bun. Hitung-hitung suami aku belajar gitu. Dan aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah setia nonton video room tour sederhana aku dari rumah sederhana aku ini. Jadi mungkin untuk sekarang aku lebih fokus untuk merapikan dan mempercantik di bagian dalam rumah. Jadi biarlah untuk di bagian depan rumah aku tuh seperti itu aja dulu, karena duitnya belum ada. Semoga video room tour aku ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, yang bisa jadiin referensi juga untuk tampilan rumah sederhana. Sampai sini aja dulu ya untuk video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.